Perjalanan karir ya. Kalau perjalanan karir itu saya nulis dalam artikel saya ya. Artikel saya itu saya kebetulan punya web yang isinya itu semua cerita artikel-artikel saya tuh. www.ahmadsugiarto.com. Nanti bisa dilihat di situ. Perjalanan karir di salah satu artikel saya itu saya buat begini. Manusia itu biasanya ada 3 leap biasanya. Leap yang pertama itu adalah leap di mana orang sebenarnya dia sebagai frontliner. Kalau saya bicara dia sebagai dalam sebuah korporasi misalnya, dia sampai dengan GM gitu ya. Di leap pertama ini adalah saya menyebutnya itu ukurannya adalah sukses gitu. Variabelnya apa yang mereka cari itu adalah sukses. Lalu leap kedua sekarang, leap kedua itu saya terjemahkan bahwa suatu saat bila dia berhasil menjadi general manager, let's say gitu ya, kalau dia berhasil maka dia harus masuk menjadi jajaran board of director misalnya begitu ya. Nah, ada perbedaan tuh dari leap 1 leap 2 ya. Leap 1 leap 2 itu kalau kita di frontliner itu yang kita cari itu orang itu kalau mau berhasil ya, great people itu yang pertama, leap pertama itu sukses ukurannya. Sukses itu ukurannya apa? KPI. Biasanya KPI, maka ada variabel-variabel yang dia harus lakukan. Nah, itu di leap 1 sukses yang tadi saya cerita ya. Sekarang di leap kedua. Leap kedua itu adalah ukurannya itu 2. Apa ukurannya 2? Kalau tadi di leap 1 itu dia sukses, dia sebagai BOD, dia harusnya success and value story. Kenapa success and value story? Sukses itu nggak mungkin nggak dibawa dari bawah kan. Pasti dibawa ke atas dan dia makin tinggi ukurannya, KPI-nya gitu ya. Kemudian kontribusinya buat perusahaan, give something benefit buat company gitu ya. Misalnya profitability dan lain sebagainya, tolok ukur yang disepakati dalam sebuah keputusan manajemen gitu ya. Nah, dia achieve dari sisi sukses yang dia dibebankan sebagai direksi gitu ya. Tapi seorang direksi di leap 2 ini dia tidak cukup dengan sukses ya. Dia itu harus mempunyai value. Tadi saya bilang success and value story gitu ya. Value itu apa? Value story itu adalah sesuatu kegiatan-kegiatan yang diinisiasi, yang diinspire oleh dia, yang dilakukan oleh dia, yang diimplementasikan oleh dia, tapi memberikan benefit buat masyarakat, membuat ekosistem. Di dalam ekosistem dia memberikan suatu nilai-nilai lebih dari perusahaan yang dia pimpin sehingga dia tidak hanya bicara soal rasio-rasio dalam KPI dia, dalam success story dia, tapi memberikan sesuatu kepada negara, kepada bangsa, kira-kira begitu. Nah, itu ada di leap 2 tuh. Leap 2 itu ukurannya bila dia berhasil menjadi BOD dan direksi ya. Maka kemudian saya perlu ceritakan ini dulu di awal supaya ada framingnya gitu ya. Nah, yang leap 3 nih. Leap 3 ini sebenarnya saya coba pendekkan bahwa setiap orang yang berkarya gitu ya, mulai dari awal kemudian jadi director gitu dan terakhir kemudian dia akan menemukan masa pensiun gitu ya. Di dalam teori saya, di dalam artikel saya itu saya sebutkan, saya nyebutnya fun retirement. Nah, kenapa fun retirement? Orang yang pensiun itu harus mempunyai kapabilitas. Jadi pensiun itu harus disiapkan supaya dia bisa berkesinambungan hidupnya, supaya dia sehat hidupnya ya. Kenapa begitu? Sama halnya seperti begini, kalau kita kuliah, wisuda, happy-nya tuh habis wisuda aja tuh. Kenapa? Karena terima ijazah. Nah, mulai besok-besoknya mulai bingung. Kok CV-ku nggak dipanggil-panggil nih sama company, sama apa, sama pemerintah, sama BUMN dan sebagainya. Kok nggak dipanggil-panggil? Mulai panik tuh. Nah, itu juga harus mulai disiapkan. Nanti saya ceritakan itu apa yang lagi saya lakukan. Nah, begitu juga orang yang akan masuk pensiun, dia harus menyiapkan itu. Karena banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi kalau itu tidak disiapkan, maka itu akan, ya kita kepengen semua sehat lah. Makanya saya nyebutnya fun retirement. Apa tolak ukurnya? Kalau tadi success story di bawah, kemudian success and value story. Pada waktu fun retirement, saya menyebutnya dengan value story. Jadi suksesnya itu adalah puncaknya pada waktu dia menjadi puncak director itu sendiri gitu ya. Nah, jadi suksesnya dibawa ke dia memimpin, value-nya dibawa pada waktu dia akan pensiun. Why?
Karena value itu yang biasanya unik, biasanya ada diferensiasinya, dan biasanya itulah yang menjadi modal biasanya orang bisa melanjutkan dari masa-masa pensiun itu. Nah, kira-kira begitu. Kenapa saya harus ngomong begitu? Kalau pertanyaannya adalah karir ya. Karir ya biasa ya. Karir itu ya orang mulai dari sekolah gitulah ya, selesai kuliah, kemudian saya alhamdulillah 3 dekade di Telkom Group, masuk tahun 89, kemudian selesai kemarin 2020 ya. Di situ yang dilihat adalah tadi lip 1 dan lip 2. Kenapa? Itu pasti setiap orang harus punya success story. Udah ya, mulai kebayang ya. Harus punya success story. Kalau dia nggak punya success story, nggak mungkin dia jadi direktur. Success story itu yang tadi saya ceritakan, pasti ada KPI, ada variable tangible dan intangible yang harus kita punya di situ. Dan setiap lip tadi itu beda-beda ya. Nah, kalau kita bicara sukses, pasti yang harus kita pikirkan adalah achieve terhadap KPI itu ya. Kalau saya masuk Telkom itu tahun 89, kemudian 90 let's say penempatan di Sumatera di Medan 7 tahun ya. Di sana sampai akhirnya tahun 90 kalau nggak salah atau 91 saya nikah, dapat hadiah dari perusahaan. Hadiah dari perusahaan itu saya pindah lagi, balik lagi Jakarta gitu ya. Masuk ke salah satu divisi yang menurut hemat saya adalah divisi yang banyak memberikan kontribusi buat Telkom dengan produk-produknya yang di cycle berikutnya. Apa itu? Bayangkan kalau Telkom dulu tidak ada produk di luar telepon, Telkomnya sekarang udah hilang, gitu kan? Nah, dulu saya masuk di divisi multimedia, sama-sama ikut membangun divisi multimedia, membuat produk-produk banyak yang sampai hari ini sebenarnya produk-produk digital dipakai Telkom dan juga digunakan Telkom untuk memberikan solusi ke pelanggan-pelanggan Telkom, government, enterprise, dan seterusnya. 5 tahun di Jakarta, terus kemudian aku pindah ke Surabaya, sekitar 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun Surabaya, membantu untuk internalisasi dari produk-produk digitalnya Telkom pada saat itu. Jadi saya nggak lupa dulu Telkomnet Instan dilahirkan untuk pertama kalinya itu di tempat saya. Jadi di unit bisnis multimedia Surabaya pada waktu itu. Di Surabaya untuk pertama kalinya Telkom merilis Telkomnet Instan, produk internet pertama dial up oleh Telkom. Berikutnya setelah ada divisi itu, kemudian ada beberapa aplikasi yang juga dilahirkan oleh teman-teman semua ya, kita mulai melakukan internalisasi, juga virtual private network dan seterusnya, banyak yang digunakan dari infrastruktur yang ada di Telkom, kemudian dimaksimalkan untuk pelanggan-pelanggan kita. Jadi nggak hanya satelit, tapi juga dari sisi network, kemudian maka lahirlah hari ini, kira-kira begitu ya. Sekarang boleh dikatakan udah masuk ke staging yang berikutnya, sudah banyak kita main di teknologi ya. Nah, kira-kira gitu. Lalu setelah itu saya balik lagi di Jakarta, masuk divisi enterprise, kemudian bantu divisi enterprise untuk solusikan ke pelanggan-pelanggan korporat. Di situ alhamdulillah saya juga nggak lupa, kalau saya tanpa senior saya juga saya nggak mungkin bisa seperti sekarang. Lalu alhamdulillah dapat kesempatan juga waktu itu waktu itu ikut Suspim, alhamdulillah dapat the best gitu kan. Nah, dapat hadiah dari perusahaan, promosi band satunya Telkom hadiahnya, dan waktu itu setelah itu saya masuk ke Kalimantan. Jadi Kalimantan itu masuk ke teritori itu biasanya. Jadi sekian tahun tadi yang saya ceritakan itu banyak bicara soal inovasi produk baru buat Telkom, terus saya kembali masuk ke teritori. Saya pikir itu juga satu benefit buat saya. Kenapa benefit buat saya? Disitulah saya belajar banyak soal how to manage people ya, karena di teritori itu biasanya, kalau Telkom biasanya analoginya tuh kalau nggak masuk teritori itu nggak lengkap. Kalau Telkom tuh ada divisi regional berapa. Waktu itu saya masuk Kalimantan saya dapat 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun lah almost. Lalu dari situ pindah mimpin Jawa Barat sebagai deputi di sana. Setelah dari Kalimantan ke Jawa Barat malah nggak lama, cuma 8 bulan. Telkom membesarkan subsidiary perusahaan-perusahaannya. Nah, orang pertama dari teritori yang dipindahkan atau orang pertama yang ditempatkan di subsidiary selain Telkomsel ya, itu kebetulan saya diminta untuk membesarkan VNet waktu itu ya.
Nah, Vinet saya di situ, salah satu director juga di situ. Vinet itu kita salah satu perusahaan non-bank yang punya license. Bayangin pada saat itu. Jadi pada waktu itu kita buat beberapa standarisasi payment industri ya, seperti misalnya pada waktu itu Vinet membuat CIDSS license standarisasi itu zaman saya tuh alhamdulillah. Itu bisa lolos itu tuh susah setengah mati tuh. Jadi lengkap akhirnya Vinet sampai kita buat bill payment, cashco-nya mungkin sampai sekarang masih bill payment. Padahal pada saat itu juga setelah itu kan sempat punya inisiasi gagasan mobile cash. Bayangin, pada zaman itu belum ada tuh perusahaan-perusahaan yang concern dengan cash digital kayak gitu ya. Nah itu. Kemudian saya balik lagi ke Telkom, pada waktu itu saya bantu divisi business service, bantu teman-teman pelanggan-pelanggan kita khususnya yang small medium enterprise. Nah di situ juga kita buat banyak produk-produk yang bisa digunakan oleh small medium enterprise, mulai data dan internet itu kita buat juga tuh di situ ya, dan lain sebagainya lah. Nah selesai dari DBS itu saya diminta kembali ke divisi multimedia. Kembali ke divisi multimedia, pada waktu itulah terjadi 3 kali transformasi tuh. Divisi multimedia menjadi divisi solution convergent, kemudian menjadi divisi business service ya. 3 kali transformasi itu kebetulan alhamdulillah saya juga mimpin di situ. Kita mulai mengakselerasi transform dari produknya Telkom yang mulai mengkonsentrasi dirinya soal aplikasi-aplikasi itu. Jadi UCTV, kemudian IndiHome itu lahirnya tuh di situ tuh ya. Sekarang masih ada Uzone, masih ada, dulu bahkan belum ada, ya nggak apa-apa ya saya sebut ya, Halodoc apa dan sebagainya. Pada saat itu kita ya, U-Doctor namanya, bahkan udah orang ada yang mau invest dan lain sebagainya. Kita punya komunitas besar. Setiap kita bikin community itu ada sharing ide dari seluruh, dari Amerika, dari Eropa, dari Australia, itu tanpa kita bayar. Mereka datang karena mereka happy, kita punya komunitas besar. Jadi pada waktu itu sempat berapa kali kita jalan bareng, sharing dan lain sebagainya, teman-teman investor dan lain sebagainya, bareng tuh sama William waktu itu di Topet, belum menjadi Tokopedia yang sebesar sekarang gitu ya. Kemudian dengan Mas Natali dengan tiket.com kayak gitu-gitulah ya. Itu waktu itu kita buat Jakarta Digital Valley, Jack Diva, itu community accelerator dari startup nasional. Nah di situ saya juga nggak lupa tuh, waktu itu kita cukup dekat dengan teman-teman startup. Kenapa? Karena memang kita dibuat bangun sama teman-teman startup. Kenapa dibuat bangun? Karena teman-teman startup ini punya inovasi-inovasi yang cepat gitu kan. Nah kita sebagai BUMN kan nggak boleh kalah gitu kan. Mereka cepat analoginya gitu kan. Lalu ya disitulah kita banyak interaksi, kita ketemu teman-teman anak-anak muda, discussion, kemudian kita kalau nggak salah 2015 sampai 2016 kalau nggak salah, ya dapat Satya Lencana Wirakarya dari Presiden tuh, karena kita bikin community startup inovasi yang kita buat sedemikian rupa menjadi bagian komunitas dari Telkom. Disitulah buku Synergy Way of Disruption lahir. Kenapa? Pada waktu itu kita bahwa bagaimana caranya kita bisa membuat dalam satu grup menciptakan sebuah produk yang push gitulah ya. Bayangin Telkom sebesar itu, kalau kita nggak punya produk yang elektoralnya sangat tinggi, maka sayang sekali gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu kita juga sampai ngundang Michael A. Rainer, dan beliau juga memvalidasi modeling kita di dalam buku Synergy Way of Disruption itu. Lalu selesai dari situ saya diminta untuk ke corporate. Waktu itu saya megang Synergy and Portfolio Department. Jadi bagaimana memaksimalkan sinergi. Jadi buku itu tuh sebenarnya kemudian di packaging sampai dengan selesai pada waktu itu ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan sinergi di dalam grup dan melahirkan portofolio-portofolio bagus buat masyarakat, kira-kira begitu. Dan Telkom itu sebenarnya bisa sampai sekarang tuh karena itu. Jadi karena di dalam grup itu sendiri solid untuk kita bisa bersama-sama untuk bisa menjaga perusahaan ini gitu ya. Apalagi Telkom juga kan perusahaan terbuka ya. Nah di situ di Synergy and Portfolio 3 tahunan mungkin 2 tahunan. Lalu di situ juga Telkom untuk pertama kalinya melombakan culture Telkom itu. Dan alhamdulillah di situ kita mendapat the best unit untuk implementasi culture, dan alhamdulillah saya juga dapat the best role model untuk implementasi culture gitu. Jadi di situ kita menunjukkan bahwa itu menjadi bagian dari budaya perusahaan, bahwa itu menjadi bagian sesuatu yang impact buat perusahaan, kira-kira begitu.
Nah itu saya ada di Departemen Sinergi dan Portofolio. Kalau di multimedia sebelumnya itu bahkan setiap lomba festival inovasi itu dimenangkan oleh divisi kita. Sampai saya dengar dari teman-teman itu semua divisi di Telkom itu mereka bersatu pokoknya nggak boleh multimedia yang menang. Karena setiap festival inovasi itu yang menang pasti multimedia tuh. Pasti multimedia yang menang gitu. Nah setelah alhamdulillah gitu ya, kita banyak lah melahirkan produk di sana, di story-nya tuh banyak sekali. Terus kemudian masuk sinergi, alhamdulillah growth story-nya tetap ada gitu ya. Kita bisa mendapatkan best unit, best role model culture, kemudian di perusahaan itu juga kita menjadi implementasi culture terbaik juga pada saat itu. Lalu saya ditempatkan di anak perusahaan, salah satu director di Sigma waktu itu. Tugas saya pada waktu itu, saya nggak lupa juga ya buat produk. Jadi saya ngerapin data center, buat cloud. Sebenarnya pada saat itu, pemain terbesar kita pada zaman itu AWS sebenarnya. Nah kita tuh buat produk sebenarnya yang udah sampai kita buat, kalau kamu punya keluhan terhadap produk kita, let us masuk ke portal ini, kasih tahu. Mulai dari isu teknikal sampai isu harga. Wah itu udah hampir jalan, namanya Clouda. Clouda itu Cloud Accelerator. Jadi sebenarnya waktu itu lawan beratnya AWS gitu. Sayang kemudian itu tidak dilanjutkan gitu ya. Kalau saya cerita leap satunya itu adalah begitu. Jadi setiap orang kalau dia mau masuk sebagai jajaran direksi, dia harus punya success story-nya. Tadi yang saya bilang leap one, success story. Nah, kemudian itu kita lakukan pada waktu kita ada di BOD-1 itu kita harus mulai berpikir apa kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan. Pada waktu di sinergi itu kebetulan BOD kemudian mengarahkan bahwa kita akan bekerja sama dengan BUMN lain atau dengan swasta gitu ya. Itu kebetulan di tempat kita harus mulai memberikan banyak hal bahwa kita punya manfaat buat mereka gitu ya. Jadi ada banyak produk-produk Telkom kemudian mulai disinergikan dengan BUMN lain atau dengan swasta, CT Corp dan lain sebagainya. Jadi itu kita lakukan. Nah, maka orang itu setelah success story dapat, maka yang dia lakukan tadi saya cerita, dia harus mendapatkan success story dan value story-nya harus dapat. Gak mungkin orang akan menjadi direksi kalau dia tidak punya yang tadi saya ceritakan, ya. Karena untuk membuat value story itu pun juga harus betul-betul impactful buat ekosistem di luar perusahaan, gitu ya, memberikan manfaat besar buat masyarakat. Nah, setelah kemudian alhamdulillah waktu itu menjadi direksi, gitu ya. Pada waktu itu ya kita mulai berpikir, nah itu juga untuk pertama kalinya tuh saya mencoba untuk melakukan konsisten seperti itu gitu ya. Apa? Nah untuk pertama kalinya Telkom itu membuat beberapa objektif terhadap ekosistem. Ada 6 ekosistem waktu itu mau majukan, waktu itu ada pendidikan, ada government dan lain sebagainya ya. Lalu alhamdulillah kita bisa dapat the best strategi, kita dapat perusahaan yang bisa di benchmark dan sebagainya. Nah banyak hal lah nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Jadi itu bagian dari awal karir saya sampai dengan kemudian selesai di Telkom, dan kebetulan waktu selesai di Telkom saya diminta untuk membantu Kala Group. Di Kala Group itu sendiri juga saya harus bisa menciptakan sukses dan value story itu ya. Karena menjadi bagian dari salah satu chief di dalam perusahaan itu, apa yang kemudian terjadi adalah pengalaman di Telkom yang saya more concern bicara soal ICT, digitalisasi dan seterusnya. Meskipun pada tahun 2019 saya membuat ekosistem vertikal dan seterusnya. Pada waktu saya masuk ke swasta, saya menemukan portofolio itu. Bisa dibayangkan di dalam grup itu dia ada portofolio yang sangat beda. Kalau Telkom kan portofolionya pasti basisnya digital gitu ya. Kalau ini basis industri yang akhirnya kita buat ekosistemnya, kemudian kita bikin bagaimana supaya mengintegrasikan mereka ke dalam sebuah ekosistem di dalam grup. Nah kita buatlah di situ dalam bentuk aplikasi, kemudian alat pemersatu bangsanya itu payment waktu itu saya buat. Jadi kita gabung gitu ya, dan termasuk di dalamnya ada program loyalty dan lain sebagainya. Di sana alhamdulillah kita dapat the best company ecosystem development waktu itu ya tahun 2022. Nah itu bagian dari kalau saya cerita tadi leap 1, leap 2, success and value story. 2023 saya kembali ke Jakarta karena saya kepengen fokus buat orang tua nih, karena saya ada orang tua, masih ada tinggal ibu yang umurnya 83, saya mau jagain lah kira-kira begitu ya. Tapi karena kebiasaan
sibuk gitu ya, nggak bisa diem, kebiasaan bikin produk, kebiasaan inovasi gitu ya. Akhirnya saya menggagas beberapa kegiatan yang saya lakukan. Saya buat Paretonya. Paretonya itu apa? Sebenarnya karena pemilu ini menjadi inspirasi saya sebenarnya gitu ya. What to do buat Indonesia the best gitu ya, one gitu ya. Ada indeks-indeks yang sebenarnya negara kita itu tidak bagus. Saya ambil contoh. Indeks IQ-nya orang Indonesia itu ada di paling bawah negara-negara ASEAN, kecuali Timor Leste. Yang kedua, indeks inovasi orang Indonesia itu juga ada di bawah negara-negara ASEAN. Kemudian indeks global talent itu kita juga tidak bagus. Kemarin saya baru baca indeks digital itu juga nggak bagus ya. Artinya apa sebenarnya? Dari desk research saya, dan bisa dilihat itu dari web saya sendiri di situ, itu banyak sebenarnya tulisan-tulisan saya inspirasinya dari situ gitu. Lalu apa yang terfikir dari Pareto yang saya dapatkan? Ternyata itu pendidikan itu nomor 1. Di situ saya bilang saat ini Indonesia, tapi buat saya, pikiran saya, dengan kondisi kita seperti itu, maka dunia pendidikan itu harusnya sangat related dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat itu akan bisa terwujud bila pendidikan manusianya itu bagus. Gitu kan, saya kala gitu kan. Nah sekarang pendidikan Indonesia itu kayak apa gitu ya. Nah kalau sekarang, waktu itu saya implementasikan itu. Saya datang, saya ngomong, saya bicara sebagai salah satu narasumber di beberapa universitas. Saya bilang gini, kalau kita kuliah, contoh di salah satu universitas negeri, Fakultas Ekonomi Bisnis, itu sekali wisuda, itu 1.000 orang yang 1.000 orang. Terus saya tanya, yang dapat kerjaan tuh berapa persen? Gak banyak. Jadi waktu mereka lulus itu, semuanya happy, semuanya juga mungkin banyak yang berpikir keras untuk dia di perusahaan swasta, dan seterusnya. Bahkan mungkin yang di luar itu gitu ya. Nah, apa yang saya pikirkan pada waktu itu? Jadi harusnya pendidikan itu juga mengajarkan mahasiswa-mahasiswa bisa mandiri. Di dalam artikel saya sebutkan, pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang harus mempunyai intelektual stimulus. Kalau pemimpin bisa memotivasi bla bla bla, itu banyak variabel gitu ya. Itu harusnya udah jadi pemimpin. Jadi bayangkan pemimpin itu harus memang punya karakter tertentu. Pemimpin itu harus punya karakter yang memang bisa membawa negeri ini maju. Nah, yang menarik adalah intelektual stimulus. Bayangin, bukan variabel yang pada umumnya, ini variabel tambahannya adalah dia harus punya intelektual stimulus. Itu adalah orang-orang yang kreatif gitu loh. Orang-orang yang lebih kreatif, orang-orang yang dia anti mainstream. Dia paham soal bisnis model. Hari gini gitu ya, kita kerjasama G2G dengan pemerintah-pemerintah lain. Kalau kita tidak punya terobosan-terobosan yang seperti itu, bisa dibayangkan seperti apa. Nah, itu yang saya tuliskan di dalam website. Di website itu ada 2 ya. Ada bicara soal disruption, ada bicara soal ekosistem. Di dalamnya itu ada bicara leadership, ada bicara soal isu-isu terkini itu. Ya di situ terakhir saya pernah buat juga green leadership. Ya, kenapa saya buat itu? Orang banyak bicara soal Independent Day 2045, 100 tahun Indonesia merdeka ya. 100 tahun di dalam sebuah perusahaan itu disebut dengan the centennial ya. The centennial itu umumnya adalah perusahaan-perusahaan yang kuat pondasinya, fundamentalnya. Begitu juga negara gitu ya. Negara tentunya saya sampaikan bahwa 2045 Indonesia emas. Buat saya pribadi, saya akan bangga kalau bagian dari kontribusi anak-anak bangsa menghasilkan dari pendapatan negara, itu baru saya happy. Bukan saya nggak mau strategic partnership dengan negara-negara lain, bukan. Tapi saya kepengen anak-anak bangsa itu maju. Saya kepengen inovasi-inovasi anak bangsa. Nah, implementasinya kayak gimana? Tadi yang saya ceritakan, di kampus itu harus dipaksa tuh. Gunanya untuk apa? Kalau mereka sudah punya inovasi, maka mereka lulus dari kampusnya. Kalau dia tidak dapat pekerjaan di negeri, di BUMN atau di swasta, dia bisa mengakselerasi dari inovasi yang dia buat. Gitu, dia punya mainan sendiri. Akhirnya nggak nganggur, nggak cuma megang handphone aja, ngelihat handphone gitu, mainan handphone, sosial media, etc. Wah, kita happy pakai, ya aku maaf kayak WhatsApp lah apa dan sebagainya. Itu bukan punya kita. Nah, kalau kita punya
kita dilatih inovasi dan lain seterusnya, maka bisa dibayangkan negara kita makin luar biasa menurut saya, ya. Jadi ya Cina hebat menurut saya. Kenapa? Dia bukan, ya mereka tidak mengizinkan ke Facebook apa dan sebagainya masuk ke negara mereka, sampai akhirnya mereka punya ZTE, mereka punya Huawei, mereka punya kebanggaan-kebanggaan yang mereka bisa bawa sekarang kemana-mana, termasuk di Indonesia. Nah masa kita nggak bisa gitu kan? Lalu apa kaitannya dengan Indonesia Emas 2045? Tadi saya bilang 2045 itu kalau Indonesia Emas itu 100 tahun, pendapatan negara dipenuhi dengan pendapatan negara yang dari hasil karya anak bangsa, itu saya appreciated gitu. Karena PR-nya sebenarnya bukan cuma 100 tahun Indonesia merdeka. PR-nya itu sebenarnya teman-teman udah tahu semua kan. Kalau kita nih sekarang udah mulai, cuaca aja udah mulai nggak karuan nih sekarang nih. Kadang hujan, ada panas, kadang-kadang saya nggak tahu weather kayak gimana gitu kan. Di tanah Arab kita udah lihat gunung sekarang udah mulai hijau. Terus kemarin ada berita bahwa sangat dimungkinkan suatu saat dalam waktu yang nggak terlalu lama bahwa matahari bisa terbit dari barat gitu kan. Karena ada pergeseran dan sebagainya. Saya nggak bicara soal ini tanda-tanda kiamat gitu ya. Tapi artinya sebenarnya PR kita itu adalah net zero carbon 2060. Net zero carbon 2060 itu tidak lebih mudah daripada zaman era COVID 2019-2021. Jauh lebih sulit, bahkan sekarang udah muncul yang tadi saya bilang gejala-gejala cuaca dan sebagainya, banjir dan sebagainya, bla bla bla, ya. Artinya apa? Kalau kita berhasil di 2045, anak bangsa menjadi inovator, maka ya untuk kita bisa masuk di 2060 itu akan dipenuhi oleh inovasi-inovasi anak bangsa yang berhubungan dengan menyelamatkan negeri kita. 270 juta penduduk Indonesia gitu loh. Masa nggak bisa? Nah, akhirnya semester 2 saya concern di situ. Saya kembali ke Jakarta. Saya punya program yang namanya One Student, One Employee, One Innovation. Nah, itu saya jalanin tuh di beberapa kampus negeri ya, saya jalanin, kita bikin, bisa lihat di Instagram saya tuh Ahmad Sugiarto. Di situ bikin simulasi-simulasi, mereka kemudian membuat pemikiran-pemikiran baru gitu ya. Jadi itu berjalan. Alhamdulillahnya tadi saya udah cerita di lip 1 saya, lip 2 saya. Sekarang saya mau cerita di lip 3 saya. Lip 3 saya hanya mau ceritakan bahwa alhamdulillah awal Desember kemarin, makanya saya bilang value story itu artikel saya yang paling sulit tuh, 5 kali saya revisi itu ya. Dan itu ada evidennya ya. Evidennya apa? Ya waktu itu juga nggak sengaja diminta untuk buat proposal, kemudian ada assessment, ternyata itu adalah Asia Education Award. Nah di situ pada waktu awal Desember ternyata kita terpilih, Indonesia dapat 9. Indonesia dapat 9 award, saya satu-satunya dapat 2 award di Asia Education Award. Nah, artinya apa? Saya membuktikan bahwa value story itu perlu. Meskipun kita udah pensiun itu kita perlu. Apa sekarang yang saya lakukan? Saya lagi mikirin sekarang bagaimana edukasi yang tadi saya ceritakan itu bisa maju. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemain utama di 2045 supaya kita di 2060 bisa lebih baik sebagai inovator-inovator anak bangsa. Apa yang saya lakukan jadi sekarang? Saya lagi fokus ke pendidikan sama ke teknologi. Jadi balik lagi di artikel saya, di situ saya sebutkan di 2024 setidaknya ada 10 isu soal teknologi. Nah, tinggal dibaca apa aja. Yang pertama di situ generative artificial intelligence. Masa orang kita nggak bisa? 270 juta penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua teknologi isunya apa? Yang kedua soal security. Masa si rekap aplikasi KPU harus bisa dihack? Masa perbankan bisa dihack? Oke lah. Nggak ada yang sempurna dalam dunia digital. What to do next after di hack? Itu harusnya tahu semua. Ada standarnya, compliance-nya, apa segala macam. Kita harus punya produknya, imun sistemnya, SOP-nya, ISO 27001 dan seterusnya, teknologi, bagaimana sumber daya manusia, bagaimana dan seterusnya. Ada juga sekarang automation. Automation itu apa? Di korporasi, di government ada banyak aplikasi-aplikasi sibuk sendiri-sendiri, tapi itu tidak terintegrasi. Itu dengan automation dan seterusnya dan seterusnya. Ada 10 tuh saya buat di situ. Termasuk dalamnya juga mungkin metaverse juga mungkin as soon as possible mungkin juga akan lahir. Sekarang tergantung dari inovasinya apa yang kemudian orang akan melihat. Memang sekarang belum, termasuk blockchain juga itu belum, tapi saya believe itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini tinggal nunggu ininya aja nih, tinggal nunggu waktunya gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi karir saya kayak gimana, itu secara ringkas sebetulnya itu semua kita nih harus memulai dengan
what to do build ya, success story, making happen. Lalu buatlah kalau mau jadi pemimpin itu Anda tuh bisa diukur, bisa dilihat kok. Success story and value story-nya ada nggak? Kalau Anda belum bisa ngomong jadi punya value story, jangan pernah berpikir jadi direksi lah, karbitan itu tuh. Itu ya. Jadi pemimpin itu harus disiapkan. Jadi karbitan tuh nggak, sustainability-nya tuh nggak bagus gitu. Nah, karena kenapa juga umur manusia terbatas, someday dia akan retire, maka itu juga harus disiapkan pensiun-pensiun yang bisa bergembira. Nah, bergembiranya itu apa? Ya dari basic tadi saya ceritakan. Di dunia pendidikan dia harus mulai kreatif, kemudian pada saat dia pensiun dia punya kapabilitas yang jarang dipunyai oleh orang gitu. Jadi dia bisa masuk kemana-mana. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kalau ditanya sekarang di mana? Aku sekarang lagi banyak teman-teman di dalam ekosistem pendidikan dan teknologi, itu saya lagi bantuin itu. Saya ada di beberapa itulah gitu ya, komisaris di situlah. Jadi saya kepengen Indonesia ini bisa mandiri ujungnya. Hari ini saya juga akan posting tuh sebenarnya. Postingnya tuh judulnya gini. Saya berharap banyak kesempatan buat anak-anak bangsa agar Indonesia lebih mandiri. Kira-kira gitu.